Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Natasha Gara Kristanti dengan NIM akhir 2203017408 dari kelas PM 2022C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang jika dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Sejarah bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Salah satu hal yang dikukuhkan adalah pengakuan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Hal tersebut tampak dalam isi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagi kami, para pemuda, bahasa Indonesia adalah wujud nyata dari semangat dan juga bentuk kontribusi dari para pemuda bagi bangsa. Sebelum dan sesudah Sumpah Pemuda, bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia telah banyak dipakai di dunia sastra. Semangat nasionalisme telah tampak pada produk-produk sastra yang menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun pada saat itu bahasa Indonesia belum lahir. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai ras, suku, agama, dan bahasa, sehingga perlu untuk dikukuhkan sebuah bahasa persatuan. Menjadi bangsa yang heterogen tidaklah mudah. Banyak perbedaan yang jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan menimbulkan perpecahan. Bahasa Indonesia adalah salah satu alat pemersatu bangsa yang menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan walaupun terpisahkan jarak antara Sabang hingga Merauke. Sebagai salah satu mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya, saya bisa melihat betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam pergaulan. Saya bertemu dengan banyak orang baru dan tentunya berasal dari latar belakang yang berbeda. Bahasa Indonesia dapat menyatukan perbedaan tersebut. Walaupun kami berasal dari daerah yang berbeda, saya bisa berkomunikasi dengan mereka tanpa adanya kendala bahasa. Dan ini juga menjadi salah satu keunggulan bangsa Indonesia. Walaupun masyarakatnya beragam, namun tetap bisa bersatu dan berkolaborasi. Dalam matematika sendiri, penggunaan bahasa Indonesia sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Banyak kalimat dalam matematika yang terdengar sama, namun memiliki arti yang berbeda. Contohnya adalah dalam kalimat A dan B tidak keduanya 0 dan A dan B keduanya tidak 0. Kedua kalimat ini memiliki maksud yang berbeda. Hal tersebut hanya dapat kita pahami jika kita mengerti tentang bahasa Indonesia. Hal tersebut juga dapat kita amati saat belajar logika matematika. Selain penalaran, siswa juga harus bisa menguasai bahasa Indonesia. Dalam logika matematika, terdapat pernyataan ekivalen. Dua pernyataan yang dapat dikatakan ekivalen jika mempunyai nilai kebenaran yang sama. Perhatikan pernyataan berikut. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dan tidak benar bahwa guru bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Kedua pernyataan ini memiliki nilai kebenaran yang sama, baik jika dibuktikan dengan tabel kebenaran matematika maupun jika dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia. Pada saat belajar matematika, kita seringkali menemui beberapa istilah. Menurut tim peneliti dari ITB, dalam bukunya yang berjudul Kamus Matematika, menyebutkan bahwa dalam menyusun peristilahan matematika
yang dianut oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sengaja tidak dipaksakan untuk mencari kata dalam bahasa Indonesia lama, tetapi mungkin agak banyak mengindonesiakan istilah asing sesuai dengan pedoman umum pembentukan istilah. Ini bukan berarti tidak mengembangkan bahasa Indonesia, melainkan sebaliknya lah yang dituju. Kemudian mempelajari matematika sebagai ilmu yang relatif baru dan belum berakar kokoh dalam kehidupan dan kebudayaan di Indonesia senantiasa merupakan salah satu pertimbangan. Kemampuan memahami matematika dalam bahasa asing tanpa menguasai benar bahasa tersebut akan sangat tertolong dengan adanya keserupaan istilah. Oleh karena itu, istilah dalam bahasa Indonesia menjadi sangatlah penting dalam belajar matematika. Dari sini dapat kita lihat bahwa sampai kapanpun bahasa Indonesia akan memiliki peran yang penting. Dan mengingat pentingnya bahasa Indonesia bagi pemahaman kata dan juga kalimat dalam matematika, maka penguasaan terhadap bahasa Indonesia akan terus diperlukan, baik saat ini atau pada masa yang mendatang. Pengajaran matematika dan bahasa Indonesia adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Bahasa Indonesia akan terus berkembang dan matematika mungkin akan menyumbangkan beberapa kosakata terhadap bahasa Indonesia. Hal ini akan berdampak pada terbangunnya istilah matematika dalam bahasa Indonesia. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.